Kemampuan ini mungkin jauh lebih penting daripada kecerdasan, kekuasaan, atau bahkan kekayaan yang Anda miliki saat ini. Di era sekarang ini banyak sekali kejadian-kejadian yang mungkin di luar nalar. Seperti misalnya ada jenderal yang tiba-tiba membunuh anak buahnya. Padahal dia kurang apa sih? Dia sudah punya kekuasaan, kekayaan, dan bahkan hidup dengan kehidupan yang sangat, ya semuanya serba dilayani. Ada juga artis yang sudah terkenal, populer, memiliki pamor, memiliki harta, tapi keluarga mereka nggak bagus-bagus amat. Istrinya berselingkuh atau suaminya berselingkuh, ya bisa dibilang broken home gitu. Padahal mereka sudah memiliki ketenaran, harta, kekayaan. Dan kalau dibilang nggak pintar, ya pasti mereka pintar ya kan, memiliki kecerdasan yang luar biasa. Lalu apa yang kurang dari mereka? Kemampuan apa sih yang nggak mereka miliki sehingga mereka memiliki tindakan-tindakan impulsif, tindakan-tindakan yang mungkin merusak kehidupan mereka? Nah, seperti ini. Yang lalu ada Jenderal Polri ya kan? Ya mungkin Verdi Sambo ya kan? Langsung aja kita sebut namanya. Kenapa ya? Padahal dia itu sudah memiliki kekuasaan, bahkan cukup cerdas di sekolahnya, sampai sekolah-sekolah akpol gitu, selalu berprestasi. Kalau dibilang cerdas ya nggak mungkin nggak cerdas. Kalau dibilang miskin nggak mungkin. Jenderal sudah hidup serba dilayani, tapi kenapa ya? Nah, mungkin kalau kita pikir-pikir, hidupnya udah sempurna ya kan, nggak ada yang kurang. Tapi dia lupa satu hal, untuk melatih kemampuan yang seharusnya sangat vital dari apa yang dia miliki, seperti kekayaan dan kekuasaan, bahkan kecerdasan yang dimiliki. Hal yang selalu dilupakan oleh banyak orang yang sudah di atas atau di puncak tingkat kesuksesan, tapi kesuksesan itu menjadi sirna karena mereka lupa mengenai kemampuan ini. Oke, nggak usah basa-basi, kemampuan ini sudah sangat-sangat mungkin kita sudah tahu tapi kita lupa. Kemampuan itu adalah kontrol diri. Ya nggak boleh salah ucap ya. Atau bahasa lainnya atau sinonimnya pengendalian diri. Pengendalian diri adalah kemampuan yang harus kita miliki dalam mereaksi emosi-emosi atau tindakan yang kita ambil dari kejadian-kejadian sehingga kita memiliki reaksi yang positif, sehingga tidak memiliki tindakan impulsif yang akhirnya merusak diri kita sendiri atau kehidupan kita. Nah, sehingga hal-hal tadi yang kita miliki seperti kekuasaan ya kan, kecerdasan dan ketenaran yang kita miliki menjadi sirna, nggak ada gunanya kalau kita kehilangan pengendalian diri ini. Kenapa sih orang sudah tahu ya pengendalian diri ini sangat penting, tapi kadang kita lupa, terabaikan gitu, seperti dianaktirikan dalam diri kita. Karena itu jauh lebih penting daripada yang semuanya tadi kan. Karena kalau kita sampai lost control, nggak memiliki kesadaran, ya bakalan kacau, tindakan impulsif dan kondisi-kondisi negatif yang justru banyak merugikan diri kita sendiri. Nah, seperti yang tadi kan, ada jenderal, begitu juga dengan pasangan artis yang sudah tenar, kaya ya. Itu kenapa sih masih berselingkuh? Apalagi sih yang kurang? Yaitu pengendalian diri. Tidak bisa mengendalikan nafsu dan pemikiran mereka, tidak bisa mengendalikan diri mereka untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mereka miliki. Ya, semuanya jadi kosong. Mereka sudah punya anak, ya mungkin banyak perdebatan broken home itu mungkin enggak, tapi yang jelas pastilah anak-anak memiliki trauma mental yang dikarenakan oleh pasangan yang bercerai. Hal itu terjadi mungkin dari kontrol diri, dan juga banyak artis-artis yang menggunakan narkotika, sabu. Nah, itu semua terjadi mungkin karena mereka lupa melatih kontrol diri mereka. Nah, ini yang masuk nih,
Gimana sih kita untuk melatih kontrol diri dan pengendalian diri ini? Sebenarnya sangat simpel, ada 5 hal saja yang mungkin bisa kita latih setiap hari. Yang pertama itu kesadaran diri. Kita menyadari diri kita ini dalam memiliki reaksi emosi, reaksi tindakan, dan reaksi keputusan. Kita harus memahami diri kita. Kalau kita dalam kejadian seperti ini, bagaimana reaksi kita? Sehingga kita dapat mengkoreksi reaksi yang kita miliki. Dengan mengkoreksinya, nah kita ini sudah sadar kan? Dan kita dapat memperbaikinya. Nah itu dia. Dan yang kedua, disiplin. Disiplin merupakan vital ya dalam kehidupan. Tapi saat kita melatih disiplin dan menyadari kita melakukan sesuatu yang harus kita lakukan, yang sudah kita tetapkan, ini melatih diri kita sendiri untuk taat terhadap pemikiran kita. Nah ada kan pemikiran dan tindakan tidak nyatu. Nah itu bagian dari salah satunya, yaitu disiplin. Kita mau seperti ini, tapi tindakannya lain. Nah hal-hal inilah dapat yang melemahkan kontrol diri. Dengan melatih pemikiran dan tindakan ini sejalan, kontrol diri kita ini jauh lebih mantap ke depannya. Lalu yang ketiga, ya kelola stres. Jika kita dapat mengelola stres kita dengan baik, ya kalau kita sudah tahu stres, ya beristirahat lah, atau cari hiburan-hiburan biar stres ini nggak numpuk. Alihkan sedikit setelah udah mengalihkan dari masalah, lalu kita mencari solusinya. Jangan sampai stres ini berlarut-larut sehingga kita jadi mudah marah dan mudah emosi. Ini dapat menyebabkan kontrol diri yang lemah, sehingga nanti ya tindakan impulsif lagi yang berakibat diri kita jadi rugi dan merasa bersalah juga. Oke, yang keempat yaitu kita harus belajar dari kesalahan. Ya, kita semua pasti menyadari, ya kan? Kita pernah melakukan tindakan yang salah, merespon hal-hal yang salah. Ya, misalnya kita langsung cepat marah. Kita harus belajar dari kesalahan masa lalu. Oh, ini tidak boleh terjadi lagi. Dengan kita menyadari, mengkoreksi kesalahan kita di masa lalu, kita sadar kita salah, lalu kita tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Oke, kan ada pepatah tuh, kalau daya aja nggak jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Nah, kalau kita sudah tahu bagaimana kesalahan kita yang dulu, ya jangan lakukan lagi. Nah, hal-hal seperti ini dapat memperkuat kontrol diri kita. Yang kelima, yang terakhir, hobi. Milikilah hobi. Hobi ini sangat penting, ya kan? Ya, hobi yang jangan terlalu berlebihan lah. Ini dapat mengalihkan kita dari keruwetan, kehektikan dan kesibukan yang kita miliki, ya kan? Sehingga kita dapat ya beristirahat sejenak lah dari rutinitas, sehingga melatih diri kita jauh lebih rileks dan santai, sehingga kita merespon nanti atau memiliki kontrol diri dan melakukan reaksi-reaksi dan keputusan jauh lebih clear pikirannya, ya kan, jauh lebih santai. Nah, 5 hal ini saja sudah cukup untuk melatih kontrol diri atau pengendalian diri dalam diri kita, sehingga nanti kalau kita sudah memiliki kekuasaan, ketenaran, kekayaan, serta ya kecerdasan, ya kan, kita sadar hal yang seharusnya kita tahu, pondasi yang utama itu adalah kontrol diri dan pengendalian diri, sehingga tindakan kita ya nggak impulsif, tapi nggak impulsif banget gitu ya, sehingga kita ya memiliki kualitas hidup yang lebih baik sih. Ya mungkin itu saja, ya kan, bagi teman-teman yang mungkin sudah tahu mengenai pengendalian diri ini, ya bagus. Tapi mungkin saya hanya mengingatkan, ini loh yang jauh lebih penting daripada semuanya itu. Karena kalau hal ini sudah kita sadari, kualitas hidup kita pasti jauh lebih baik. Yang bermanfaat ya boleh diambil, yang nggak bermanfaat ya terserah kita juga, ya kan. Setiap tindakan ada like and dislike, positif dan negatifnya. Terima kasih telah mendengarkan sharing-sharing pemikiran ini, ya kan. Ya saya juga nggak bijaksana juga, cuma ya membagikan ide-ide dan pemikiran yang mungkin bisa bermanfaat bagi orang lain. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya, ya kan. Terima kasih, dan jangan lupa subscribe channel ini dan sharing jika bermanfaat. Oke, terima kasih.